Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nofri Wahyudi, peserta Latsar CPNS BNN tahun 2022. Penempatan saya di Biro Umum Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional. Jabatan yang akan saya ampu nantinya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa. Di video kali ini, saya akan menyampaikan video praktik berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintah yang selanjutnya bisa diterapkan di instansi BNN. Core value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan fondasi baru bagi ASN di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di video ini akan menjelaskan tentang core value, kolaboratif, dan adaptif. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Dalam jumpa pers secara daring, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19 yang menurut data Kemendikbud hanya 6% dari populasi peserta didik di Indonesia. Nadiem menambahkan ada 4 syarat memulai pembelajaran tatap muka dan tingkat pendidikan yang bisa memulai pembelajaran tatap muka di zona hijau adalah tingkat pendidikan setara SMP dan SMA. Namun jika sekolah di zona hijau berubah menjadi oranye atau kuning, maka sekolah ditutup lagi dan kembali sekolah secara daring. Sementara untuk sekolah di daerah zona merah, kuning, dan oranye, 94% masih belajar secara daring. Untuk madrasah berasrama di zona hijau tetap dilarang dibuka karena risikonya lebih rentan. Pembukaan asrama untuk madrasah dilakukan bertahap. Dan untuk kegiatan perkuliahan di universitas masih ditutup meski di zona hijau sehingga perkuliahan tetap secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau, hanya mereka lah yang kita berikan persilahkan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka. Sisanya yang 94% tidak diperkenankan, dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran COVID. Berikutnya. Jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka? Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Jadi pertama, kabupaten atau kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin, jadi Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini semua tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Jadinya misalnya zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan, dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya. Sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Jadi itu penting. Kita punya banyak sekali level persetujuan untuk anak atau peserta didik itu bisa masuk ke sekolah.
Salah satu core value yang terdapat pada views sebelumnya adalah adaptif, di mana pemerintah khususnya Kemendikbud mengeluarkan aturan tentang pembelajaran jarak jauh karena munculnya pandemi virus COVID-19. Aturan ini dikeluarkan demi mengurangi penyebaran COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia kala itu. Para siswa di sini dituntut untuk mengikuti seluruh proses kegiatan belajar mengajar dari rumah. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Saran saya untuk instansi BNN ini sendiri dalam implementasi nilai adaptif, yaitu di zaman yang serba digital ini, menurut saya, BNN harus membuat sistem layanan rehabilitasi secara online bagi para pecandu narkoba ringan dengan sistem konsultasi via chat maupun video agar mereka tidak takut lagi untuk melapor. Dan yang kedua, BNN juga harus membuat sistem layanan pendaftaran pembuatan SKHPN secara online, di mana hal ini akan sangat memudahkan petugas serta masyarakat yang akan datang membuat SKPN. Karena hal ini tidak akan perlu antri untuk mengisi data dengan menulis form lagi. Mereka hanya perlu datang dan menunjukkan bukti pendaftaran sebagai syarat pembuatan SKPN tersebut. Selanjutnya, kita simak lagi video berikut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud berencana memberikan bantuan berupa kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen. Bantuan subsidi kuota internet ini bakal diberikan selama 4 bulan, terhitung dari bulan September hingga Desember 2020. Kendati demikian, pihak Kemendikbud masih melakukan proses finalisasi mengenai teknis pemberian serta syarat dan ketentuan penerima. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Evi Mulyani, pada Jumat 28 Agustus. Evi mengungkapkan bantuan tersebut sebesar 35 GB per bulan untuk siswa, 42 GB per bulan untuk guru, dan 50 GB per bulan untuk mahasiswa dan dosen. Menurut Evi, Kemendikbud bakal melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta penyediakan inisiatif dan solusi pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pemerintah telah memberikan subsidi bantuan internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ senilai 9 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI pada Kamis 27 Agustus lalu. Nadiem mengatakan bantuan akan disalurkan selama 3 hingga 4 bulan ke depan dan akan segera dicairkan. Kemendikbud juga memberikan tunjangan profesi untuk guru, tenaga kependidikan, dosen, dan guru besar sebesar 1,7 triliun rupiah. Dan dari semua kecemasan, satu di pendidikan sudah jelas, itu apa? Pulsa, pulsa, pulsa. Data, data, data. Ini adalah nomor 1 di semua daftar. Kebetulan saya baru kembali lagi ke sosmed dan saya bisa mengukur sekarang semua aspirasi atau komplain, dan memang pulsa nomor 1. Sebenarnya sebelum itu ada kembali ke sekolah nomor 1. Itu nomor 1 permintaan. Setelah itu pulsa, pulsa, pulsa. Selama ini kami telah beberapa minggu terakhir melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah, dan alhamdulillah kami telah mendapat dengan dukungan beberapa menteri lain dapat dukungan untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini. Jadi dengan senang hati saya bisa mengumumkan hari ini, harapannya ya berikut. Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar 9 triliun rupiah untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data
bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3-4 bulan ke depan ini. Ini yang sedang kami akselerasi secepat mungkin untuk bisa segera cair, dan harapan kami adalah ini membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa kita dan juga guru-guru kita. Di luar itu pun kami juga sudah mengamankan tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar sebesar 1,7 triliun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, salah satu core value yang terdapat pada video sebelumnya adalah kolaboratif, yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, khususnya Kemendikbud, dengan beberapa provider BUMN dan swasta, seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, untuk menyalurkan kuota belajar selama pembelajaran daring kepada para siswa SD, SMP, SMA, sampai universitas di seluruh Indonesia. Menurut Dyer Ensing tahun 98 dalam Celik et al. 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aimed to become more competitive by developing shared routines. Yang berarti nilai-nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Saran saya untuk instansi BNN ini sendiri dalam implementasi kolaboratif, yaitu BNN bisa bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengkampanyekan P4GN kepada masyarakat di luar, agar informasi mengenai bahayanya narkoba bisa lebih cepat penyebaran informasinya. Sekian video saya tentang praktik berakhlak dalam instansi pemerintah yang selanjutnya bisa diterapkan di instansi BNN. Terima kasih.